Industri perhotelan itu lagi pusing banget loh. Mereka susah sekali mempertahankan talenta-talenta mudanya. Tapi, gimana kalau solusinya itu bukan soal bonus gede atau promosi jabatan? Gimana kalau jawabannya ada di sesuatu yang hijau? Nah, kali ini kita akan bedah gimana sih pendekatan hijau di bidang HR ini bisa jadi penyelamat salah satu industri terbesar di dunia. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya, dari masalah utamanya. Jadi hotel-hotel di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, itu punya masalah yang sama. Mereka udah rekrut anak-anak muda yang pinter, yang semangat, tapi kok ya nggak betah lama. Entah kenapa mereka cepet banget keluar. Ini jadinya kayak pintu putar aja, rekrut terus-terusan. Yang mana nggak cuma boros biaya, tapi juga bisa nurunin kualitas pelayanan kan? Nah, lihat angka ini. 11–38%. Ini tuh angka turnover tahunan karyawan di hotel-hotel Indonesia. Gila kan? Coba bayangin deh, dalam setahun bisa lebih dari sepertiga karyawan muda kamu itu resign. Udah kebayang belum berapa banyak biaya rekrutmen dan training yang hangus gitu aja? Belum lagi dampaknya ke tamu yang datang. Ini masalah serius banget. Jadi, kenapa sih kok banyak banget yang keluar? Ini kan pertanyaan besarnya. Tentu ya, ada aja alasan-alasan yang udah biasa kita dengar. Tapi penelitian yang kita bahas ini nemuin sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang seringkali kelewat gitu dari model HR yang biasa-biasa aja. Penyebabnya? Ya, ada beberapa hal klasik lah ya. Ketidakpuasan kerja, stres yang tinggi, terus ngerasa karirnya mentok di situ-situ aja. Ini kombinasi yang udah sering kita dengar ya kan? Tapi ternyata ada satu faktor baru yang super penting. Apalagi buat anak-anak muda zaman sekarang. Dan ini udah nggak bisa diabaikan lagi. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Para peneliti ini punya hipotesis yang keren banget. Gimana kalau kunci buat bikin karyawan betah itu bukan cuma soal gaji atau jabatan? Gimana kalau ini soal purpose? Soal tujuan yang lebih besar dari sekedar kerjaan rutin. Dan inilah yang disebut Green Human Resource Management atau GHRM. Intinya tuh gini, nyambungin strategi ngelola orang alias HR sama tujuan lingkungan perusahaan. Jadi ini bukan cuma sekedar pasang tempat sampah daur ulang di kantor ya, bukan. Ini tuh perubahan mendasar soal gimana cara perusahaan rekrut, latih, sampai ngasih penghargaan ke karyawannya. Gampangnya, GHRM ini punya 4 pilar yang mencakup semua proses dari awal sampai akhir. Mulai dari rekrutmennya nih, mereka cari orang yang emang peduli sama lingkungan. Terus ada pelatihan soal praktek-praktek hijau. Nggak berhenti di situ, penilaian kinerjanya juga ada target hijaunya. Dan terakhir, pastinya ada kompensasi atau penghargaan buat mereka yang benar-benar berkontribusi. Nah, ini dia poin kuncinya. Kenapa ini relevan banget sekarang? Karena GRM ini kena banget sama nilai-nilainya milenial dan Gen Z. Kalau dulu mungkin orang cari kerja cuma buat stabilitas dan gaji, sekarang beda. Anak-anak muda ini cari tempat kerja yang tujuannya sejalan sama nilai pribadi mereka. Inilah orang-orang yang selama ini susah banget dipertahanin sama hotel-hotel. Oke, teorinya kedengaran bagus ya kan? Tapi, apa ini cuma omong kosong di atas kertas? Tentu enggak. Untuk ngebuktiin ini semua, para peneliti langsung turun ke lapangan. Mereka melakukan studi mendalam di Pusat Industri Perhotelan Indonesia buat ngelihat langsung, ini beneran ada dampaknya atau enggak? Dan metodenya ini serius banget. Mereka mensurvei 400 karyawan muda, usianya antara 18 sampai 35 tahun di hotel-hotel berbintang di Jawa Tengah. Surveinya kuantitatif dan datanya dianalisis pakai metode statistik canggih. Jadi ini benar-benar data lapangan, data nyata tentang gimana praktek hijau ini ngaruh ke mereka. Coba deh lihat profil pendidikannya. 51% itu sarjana. Terus ada hampir 19% yang magister. Artinya apa? Lebih dari separuh respondennya itu lulusan universitas. Ini penting banyak, karena ini nunjukin kalau tenaga kerja muda di industri ini tuh terdidik. Dan kemungkinan besar, mereka punya kesadaran yang tinggi soal isu-isu global, termasuk soal lingkungan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Hasilnya. Apa sih yang ditemuin dari semua data ini? Karena jawabannya itu jelas banget dan jujur, cukup mengejutkan. Lihat angka ini, 0,928. Angka apa ini? Ini adalah skor kekuatan hubungan antara GHRM, praktik HR hijau tadi, dengan retensi karyawan. Biar gampang, di statistik itu angka 1 itu artinya sempurna. Jadi 0,928 itu deket banget sama sempurna. Ini bukan cuma hubungan biasa, ini koneksi yang luar biasa kuat. Jadi
Kalau mau disederhanain ya gini, pas hotel mulai go green di bagian AR-nya, karyawan mudanya jadi betah. Sesimpel itu. Ini bukan cuma nambah-nambahin dikit ya. Ini tuh game changer buat loyalitas karyawan. Ini cara paling jitu buat bikin talenta terbaik kamu nggak lirik-lirik ke tempat lain. Nah, grafik ini nunjukin di mana letak kekuatan super GHRM. Lihat deh, dampak langsung ke kinerja karyawan itu ada. Angkanya 0,313. Oke, lumayan. Tapi, lihat dampaknya ke retensi talenta. 0,928. Jauh banget kan? Disinilah kekuatan utamanya. Bikin orang-orang hebat mau bertahan. Tabel ini bikin semuanya jadi makin jelas. Coba lihat ya. Efek langsung GRM ke kinerja itu kan 0,331. Tapi ada yang namanya efek tidak langsung, yaitu lewat retensi. Besarnya 0,610. Nah, kalau dijumlahin, efek totalnya jadi 0,941. Hampir sempurna. Artinya apa? Artinya GRM ini bikin kinerja karyawan meroket, terutama karena program ini berhasil bikin karyawan-karyawan yang jago, yang bahagia, dan yang termotivasi itu nggak kemana-mana. Oke, datanya udah jelas. Sekarang pertanyaannya, terus gimana? Buat para manajer di luar sana, apa artinya semua ini? Apa langkah nyata yang bisa diambil? Nah, penelitian ini sebenarnya ngasih kita contekan atau peta jalan yang jelas banget. Intinya, masukin unsur keberlanjutan ke semua proses HR, mulai dari proses rekrutmen dan training. Terus, pasang target-target hijau waktu penilaian kinerja. Kasih reward buat karyawan yang punya kontribusi ramah lingkungan. Dan yang penting, ajak staf muda buat terlibat langsung di proyek-proyek keberlanjutan hotel. Dan seperti yang dibilang di kutipan ini, GHRM itu bisa bantu perusahaan mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Ini poin yang paling penting. Ini tuh bukan cuma soal jadi baik atau biar kelihatan peduli lingkungan, bukan cuma biar karyawan seneng. Ini adalah strategi bisnis yang cerdas, buat bangun perusahaan yang lebih kuat, lebih tangguh, dan pastinya lebih menang saing. Dan kita tutup dengan pertanyaan ini. Kalau praktek hijau ini bisa mengubah total industri perhotelan, kira-kira apa yang bisa dilakukannya untuk industri Anda? Karena hubungan kuat antara punya tujuan, keberlanjutan, dan retensi talenta ini kayaknya nggak cuma berlaku buat hotel deh. Mungkin udah saatnya ya, semua industri mulai ngaca dan nanya, strategi HR kita udah cukup hijau belum ya?